Ini sudah 18.30. Atau Rapanas. Saya mulai aja nggih Bapak Ibu semuanya nggih. Artinya kita mulai on time, nanti biar teman-teman sekiranya bergabung juga langsung bisa bergabung gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat Bapak Ibu semuanya. Meskipun di detik-detik malam liburan, perkuliahannya yang sudah malam terakhir hari ini, saya melihat masih tetap semangat nih Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan perkuliahan online kita gitu. Nah, akan tetapi nanti gitu nih Bapak Ibu, karena kita ada jeda waktu liburan Lebaran, kemungkinan sekitar 10 hari ke depan gitu. Jadi kita akan bertemu lagi perkiraan yaitu minggu kedua pada bulan Mei. Nanti kita akan mulai kegiatan kembali perkuliahan kelas online-nya seperti biasanya, yaitu hari Senin sama hari Rabu gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin tidak lama-lama lagi Bapak Ibu, karena artis kita sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Mega Cahyanti sudah siap untuk menyampaikan materinya. Nah, mungkin nanti ada diskusi atau perlu yang harus dibahas, atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan bersama, boleh kita saling diskusi, menambah satu sama yang lainnya, saling melengkapi satu sama yang lainnya. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Mari kita berdoa sejenak sebelum dimulai perkuliahannya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan keberkahan dari doa ini kita diberikan kelancaran dalam kegiatan perkuliahan pada malam hari ini. Meskipun di malam hari tapi tetap semangat luar biasa. Oke, meniti acara selanjutnya yaitu langsung sambut acara inti. Dalam hal ini akan ada penyampaian dari Ibu Mega terkait dengan materinya. Waktu dan tempat disilahkan. Monggo Ibu Mega. Terima kasih Pak Lukman. Oke, Sama-sama Bapak ya, Bu. Ibu, kita udah masuk ke pertemuan ketiga ya. Hari ini mungkin saya tidak akan full kasih materi. Jadi memang ini waktunya Bapak Ibu lebih banyak belajar, istilahnya belajar mandiri, karena kita akan berbicara mengenai marketing research gitu ya. Kemarin kita sudah sempat membahas ya bahwa dunia marketing itu lebih luas daripada sekedar sales, tapi marketing itu juga harus tahu kira-kira customer kita itu seperti apa, kemudian brand positioning kita seperti apa. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, informasi tersebut, itu salah satu caranya dalam melakukan riset. Nah, riset pemasaran itu ya pastinya bisa mengetahui masalah atau bahkan peluang untuk perbaikan ke depan ya. Dan ini adalah tugasnya para marketing, khususnya untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai perilaku pembelian dari pelanggan tersebut gitu ya. Oke. Riset pemasaran sendiri itu sebenarnya sistem desain sistematis pengumpulan, analisa, pelaporan data ya, dan beberapa temuan-temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin big data, data-data informasi, nah ini yang bisa disambungkan dengan marketing ya, salah satunya adalah hal-hal tersebut. Jadi perusahaan itu melakukan kombinasi untuk sumber riset pemasarannya. Biasanya mereka mempelajari dari industri pesaing ya, atau juga dari customer mereka secara langsung. Ini prosesnya ya. Jadi ini yang dilakukan Bapak Ibu juga ketika nanti menuliskan skripsi ya. Jadi menentukan dulu apa sih sebenarnya masalah, kemudian alternatif keputusannya atau hipotesis, kemudian tujuan penelitiannya ngapain ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah ya, biasanya ada yang memang dasarnya dari masalah atau fenomena. Nanti saya akan jelaskan. Apa sih sebenarnya dasarnya sebuah riset atau sebuah tesis, sebuah skripsi itu
berasal gitu, khususnya untuk menulis bab 1. Jadi yang awal ini biasanya adanya di bab 1. Kemudian baru mengembangkan rencana penelitian, baru collect data. Ini biasanya bisa menggunakan alat-alat instrumen, ya. Nanti saya akan jelaskan satu contohnya. Melakukan analisis, baru kemudian kita interpretasi, baru kita melakukan keputusan. Nah, ini semua tahapan ini akan Bapak Ibu lalui ketika menulis sebuah riset skripsi khususnya. Oke, yang pertama kita ngomongin problems dulu gitu ya. Jadi problems itu sebenarnya nggak boleh terlalu luas dan juga nggak boleh terlalu sempit. Jadi kalau misalnya kita ngomongin problems, biasanya saya menganalogikannya sebagai bentuk segitiga terbalik. Ya, jadi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah problems itu mulai dari yang umum sampai kemudian sampai kepada khusus, bahwa sebenarnya riset kita itu tujuannya untuk apa, ya. Nah, setelah kita sudah mengetahui permasalahannya, ya baru kita bisa menentukan alternatif keputusannya, ya. Dan juga ada negara tujuan penelitian, ya. Oke, ini salah satu contoh nih. Ini salah satu mahasiswa saya yang melakukan penelitian mengenai variabelnya ada 4, ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa sambil belajar. Variabel pertama adalah promosi media sosial, ya. Yang kedua adalah image dari sebuah developer, dan yang ketiga adalah inovasi produk, dan yang keempat adalah keputusan pembelian. Kebetulan objeknya adalah sebuah properti di Batam. Ya, nah ini tadi ada yang aslinya dari Batam nih. Mungkin tahu nih, properti Lavish Hill Residence, ya. Jadi ini adalah properti dari Ciputra Group, ya, yang mereka sebenarnya memiliki sebuah permasalahan gitu ya. Sebenarnya permasalahannya itu bukan merupakan benar-benar sebuah masalah. Jadi masalahnya itu adalah rumahnya terjual, ya. Jadi dari ratusan unit itu sudah terjual sampai 70% gitu ya. Tapi mereka mau tahu apakah penjualannya itu melalui media sosial, gitu ya. Karena kan pas lagi si Ciputra ini launching produknya di Batam ini, dia itu launchingnya pada saat pandemi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada event-event di mall, biasanya kan gitu ya, kalau ada launching produk biasanya mereka ada event di mall gitu ya, ngasih brosur, itu kan nggak bisa dilakuin, sehingga full semua promosinya itu dilakukan melalui media sosial. Tapi ternyata gitu ya, faktanya penjualannya pun hampir sama gitu ya, sama seperti ketika dilakukan secara offline. Nah, apakah yang menjadikan hal tersebut ya problems-nya apakah benar media sosial? Karena ternyata faktanya si Ciputra Group ini menggelontorkan uang promosi melalui media sosial itu sebesar 30 juta rupiah per bulan. Jadi mereka mau tahu nih, kira-kira benar nggak sih keputusannya dia untuk menggelontorkan uang sejumlah segitu per bulan gitu ya, itu benar-benar mempengaruhi keputusan pembelian dari si konsumen produk tersebut. Gitu. Jadi mereka yang pertama mau mengetahui mengenai permasalahan tersebut. Yang kedua, apakah karena memang developernya image-nya udah positif aja gitu ya. Semua orang kalau misalnya kita ngomongin Ciputra Group, mereka sudah image-nya bahwa produknya berkualitas gitu ya, produknya bagus. Kemudian harganya walaupun menengah, walaupun misalnya harganya cukup mahal misalnya, tapi memang pengembangannya benar-benar istilahnya fasilitasnya juga diperhatikan gitu ya. Atau yang mempengaruhi keputusan pembelian itu memang murni dari si inovasi produk si propertinya tersebut gitu ya. Jadi memang setelah saya membaca isinya, si Ciputra Group ini sengaja dia bikin rumah yang di Batam itu, tapi konsepnya seperti apartemen. Jadi ini inovasi produknya mereka banget ya. Mereka kasih fasilitas-fasilitas yang biasanya didapatkan di apartemen, kayak misalnya tukang kebun, kemudian jasa untuk laundry baju gitu ya. Itu semuanya dikasih sama si perumahannya ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk ngurusin taman di pekarangan rumah, itu semuanya udah di istilahnya udah diurusin lah, sampah segala macam gitu ya. Jadi benar-benar fasilitasnya itu seperti fasilitas yang ada di apartemen, tapi mereka bisa mendapatkan hal itu di landed house gitu. Nah, itu sebenarnya problems-nya. Jadi problems-nya mereka itu adalah apakah
keputusan pembeliannya ini dari 3 hal ini gitu. Yang mana yang paling berpengaruh gitu. Yang kemudian akhirnya itu yang akan menjadi dasar keputusan. Ya udah, kalau ternyata yang berpengaruh adalah inovasi produk, ya saya menggelontorkan uang untuk melakukan riset and development aja. Karena kan untuk melakukan inovasi harus ada riset and development kan. Kita harus tahu dulu nih konsumen maunya apa, baru kemudian kita bikin inovasi lagi yang lebih wow lagi gitu. Atau kalau misalnya ternyata media sosial juga berpengaruh, ya sudah, kita berarti mengambil sebuah keputusannya harus istilahnya mengalokasikan dana untuk promosi media sosial lebih besar lagi untuk bisa meningkatkan keputusan pembelian. Jadi problems itu jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu sempit gitu ya. Jadi di sini dia mengambil problems yang istilahnya dicerminkan dalam sebuah judulnya. Nah, baru kemudian yang disebut dengan kerangka konsep penelitian ya. Jadi ini kerangka konsep ini sebenarnya bisa membantu kita untuk melihat penelitian ini dia punya 3 variabel dan 3 variabel independen atau 3 variabel bebas ya dan 1 variabel terikat. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingat ya melakukan penelitian ya variabel itu ada 2 jenis ya. Sebenarnya ada 4 jenis ya. Ada yang disebut dengan variabel X dan juga Y, itu yang umum biasanya digunakan. Ada juga yang variabel Z gitu ya, yang disebut dengan mediator dan mediating. Nah, kalau yang tadi seperti judul sebelumnya, itu kerangka konsep penelitiannya kurang lebih seperti ini. Jadi dia mau mengetahui pengaruh dari 3 variabel terikat ini terhadap 1 variabel dependen. Ya, jadi dia memang tujuan utamanya adalah mempengaruhi apa sih sebenarnya yang mempengaruhi keputusan pembelian dari si konsumen saya gitu. Ya, jadi hanya 1 variabel Y dan dia mengukur dari 3 macam variabel. Oke. Baru kemudian develop the research plan. Jadi research plan-nya mau seperti apa? Contohnya seperti apa? Isi dari research plan itu seperti misalnya kita mau dapetin sumber datanya dari mana gitu ya. Data itu ada 2 jenis, nanti saya akan jelasin. Ada sekunder dan juga ada primer. Ya. Kemudian ada pendekatan penelitiannya mau yang mana? Karena penelitian itu jenisnya banyak. Ada yang penelitian kuantitatif, ya, ada yang penelitian kualitatif, ada yang berupa eksperimen, gitu ya. Biasanya kalau yang science itu mereka menggunakan eksperimen ya. Jadi bikin obat gitu. Itu mereka pakai eksperimen karena mereka harus menyuntikkan misalnya obatnya ke dalam seekor tikus misalnya gitu. Jadi penelitian itu banyak jenisnya. Tapi kalau yang sosial humaniora marketing khususnya gitu ya, biasanya mereka menggunakan penelitian-penelitian yang sifatnya seperti kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian instrumen penelitian, kemudian rencana ngambil sampelnya gimana ya, kemudian metode untuk mendapatkan sampelnya itu seperti apa. Nah, ini tadi yang saya jelasin, data itu ada 2, bisa dapatnya dari sekunder, bisa dapatnya dari primer gitu ya, atau peneliti juga bisa memulai penyelidikan mereka dengan memeriksa data sekunder yang lebih murah dan tersedia untuk mencoba memecahkan masalah tanpa harus mengumpulkan data primer yang mahal. Maksudnya apa? Jadi ada juga beberapa web-web yang menyediakan data. Jadi ada juga yang sebenarnya data itu bisa didapatkan. Contoh misalnya web dari BEI, Bursa Efek Indonesia. Dia bisa memberikan data dari perusahaan, ya, data-data dari perusahaan, profitnya berapa, kemudian hutangnya berapa misalnya, dan seterusnya. Itu bisa didapatkan secara biasanya secara mudah, walaupun ada beberapa yang harus berbayar gitu ya, tanpa harus mengumpulkan data primer yang mahal. Data primer itu contohnya seperti apa? Ya kita harus ngumpulin satu-satu gitu ya. Kalau kita butuh datanya 1000 ya berarti kita harus menyebar data itu kepada 1000 sampel gitu ya. Dan mencari 1000 sampel mungkin bukan membutuhkan uang yang cukup banyak gitu ya. Karena tidak semua orang mau mengisi kuesioner dengan cuma-cuma misalnya, sehingga ada biayanya. Nah, kalau sekunder itu biasanya diambil dari suatu tempat. Nih contohnya ya.
Jadi kalau sekunder itu biasanya juga bisa diambil dari riset daring, ya. Jadi hasil penelitian yang ada di online, di Google Scholar ada, kemudian di jurnal-jurnal juga ada. Itu adalah hasil-hasil riset yang bisa kita akses secara online. Juga bisa didapatkan dari buku-buku literatur dan juga dari studi kasus dari perusahaan gitu ya, atau yang biasa kita bahas di pertemuan. Nah, sedangkan yang primer ini yang tadi harganya agak mahal nih, karena kita harus kuesioner, ya pakai survei, pakai wawancara, atau kita harus forum group discussion, kita harus mengumpulkan orang-orang yang menjadi kuncinya gitu ya, dan juga observasi. Apa sih bedanya observasi sama wawancara? Ya, jadi Bapak Ibu bisa juga mendapatkan data riset primer itu dengan melakukan observasi. Jadi observasi itu Bapak Ibu datang gitu ya, mungkin datang ke salah satu outlet misalnya, kalau dia memiliki banyak outlet, datang ke sana tujuannya hanya ngelihat aja gitu ya, kemudian mendapatkan informasi dari sekedar melihat gitu ya, mendengar, tidak ada wawancara sama sekali. Jadi melihat, oh ternyata setiap hari Senin antriannya lebih panjang dibandingkan hari Kamis misalnya, sehingga dari observasi saja sudah bisa kelihatan gitu ya. Itu yang disebut dengan observasi. Tapi kalau misalnya kita bertanya kepada konsumen di wawancara, tapi kalau misalnya pertanyaannya tertutup ya dengan jawaban, biasanya itu disebut dengan kuesioner. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan research approach. Ya, jadi pemasar itu bisa mengumpulkan data primer dengan 5 cara. Yang pertama adalah observasi tadi, ya, mengumpulkan data baru dengan mengamati, ya, secara diam-diam, ya, saat mereka belanja atau mengkonsumsi sebuah produk. Nah, ini observasi, biasanya mereka ngamatinya diam-diam. Kemudian penelitian etnografi, metode penelitian observasional yang menggunakan konsep-konsep dari antropologi, ilmu sosial untuk memberikan pemahaman budaya tentang bagaimana orang hidup dan bekerja. Ada juga yang melibatkan pengiriman pengamat terlatih untuk menonton dan berinteraksi dengan konsumen di lingkungan alami mereka untuk mencoba mengungkap keinginan dan kebutuhan tersembunyi yang mungkin tidak muncul dalam bentuk penelitian lain. Oke. Ada juga ada yang group discussion, ya, jadi biasanya mengumpulkan antara 6 sampai 10 orang yang dipilih sama peneliti, kemudian biasanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti demografisnya, psikografisnya, atau lain-lainnya, yang kemudian dibawa ke satu tempat dan mereka akan membahas berbagai topik-topik yang menarik yang sesuai dengan problems yang sudah ditentukan di awal. Di mana biasanya moderator mencoba memotivasi sebenarnya dari konsumen mengapa mereka mengatakan hal-hal tersebut. Gitu. Jadi ada juga yang pakai cara seperti ini. Jadi forum group discussion dikumpulkan misalnya konsumennya, kemudian diberikan beberapa pertanyaan, mereka diminta untuk diskusi dan kemudian ditanyain kenapa mereka mengatakan hal-hal tertentu gitu. Dan itu dilakukan analisis berdasarkan hal tersebut. Kemudian survei research, jadi perusahaan menggunakan survei untuk mengevaluasi pengetahuan, kepercayaan, preferensi, dan kepuasan masyarakat untuk mengukur besarannya dalam populasi umum. Nah, ini yang sebenarnya kita akan bahas hari ini. Jadi kita akan banyak berbicara mengenai survei research, jadi menggunakan angket atau kuesioner. Ya, dan juga ada juga riset perilaku dan juga eksperimen. Ya, jadi eksperimen itu biasanya sebab akibat. Kalau misalnya kita melakukan penelitian yang sebab akibat. Kalau misalnya disuntikin A, akibatnya gimana? Suntikin B, akibatnya gimana? Nah, ketika kita mau mencari tahu mengenai itu, biasanya orang-orang pakai eksperimen. Dan eksperimen itu biasanya akan membedakan menjadi dua kelompok. Kelompok yang tidak diapa-apain dan kelompok yang pakai metode tertentu gitu. Kemudian dibandingkan, oh ternyata ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Ya. Oke, ini sebagai contoh ya. Jadi pendekatan penelitian itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya mereka menggunakan angka-angka perhitungan ya. Jadi gampangnya ngingetnya kalau kuantitatif itu menggunakan sesuatu yang ada hubungannya dengan angka. Tapi kualitatif itu istilahnya huruf semua, benar-benar penjelasan dari awal sampai akhir. Nah,
Kalau ditanya lebih mudah mana, Bu? Kuantitatif atau kualitatif ya? Dalam skripsi saya justru lebih mudah yang kuantitatif, walaupun memang harus menggunakan aplikasi ya atau perhitungan-perhitungan tertentu untuk kemudian melakukan interpretasi data tersebut gitu. Karena data mentah itu harus diolah lagi. Nah, mengolahnya itu biasanya membutuhkan bantuan-bantuan aplikasi. Oke. Riset instrumen ya salah satunya adalah kuesioner. Jadi kuesioner itu biasanya fleksibel ya. Penelitian perlu mengembangkan, menguji kuesioner tersebut. Jadi uji untuk kuesioner itu ada dua, Bapak Ibu, validitas dan juga reliabilitas. Nanti akan dibahas lagi sebenarnya di statistika ya kalau belajar. Jadi reliable itu adalah uji untuk mengetahui apakah instrumen yang kita gunakan nih, angketnya itu udah benar-benar bisa diandalkan. Ya, jadi reliable, bisa diandalkan. Maksudnya diandalkan itu adalah kalaupun kita melakukan penelitian di waktu yang berbeda, ya, dengan sampel yang sama, orangnya sama, hasilnya harus sama. Ya, itu yang disebut dengan reliable. Jadi instrumen penelitian itu tidak boleh hasilnya berbeda walaupun di waktu yang berbeda. Dan juga harus valid. Ya. Valid yang di dalam hal ini adalah instrumen yang kita pakai, kuesioner yang kita pakai, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan itu harus benar-benar bisa mengukur apa yang kita ingin ukur. Contoh misalnya, kalau saya mau mengukur beratnya buah, ya berarti saya harus pakai timbangan buah. Kalau saya pakai timbangan bayi yang ada di posyandu, berarti alatnya itu tidak valid. Gitu kan? Walaupun bisa sama-sama menimbang buah, tapi nggak valid. Gitu kan? Sama seperti instrumen kuesioner, mereka harus diuji dulu, beneran valid atau enggak. Maka dari itu, menyusun pertanyaan pun ada rumusnya, supaya bisa dikatakan valid dan reliable. Nah, bagaimana ya kemudian bisa menyusun sebuah pertanyaan? Ini yang kemudian nanti akan kita bahas, gitu ya, bahwa melakukan survei ya itu sebenarnya susah-susah gampang, tapi ketika sudah tahu jalannya ya gampang aja. Nah, kuesioner sendiri itu biasanya ada yang pilihan ganda A, B, C, D, ada yang pakai skala Likert. Jadi skala Likert itu biasanya pakai angka 1, 2, 3 sampai 5 atau 7, biasanya ganjil untuk menentukan sangat setuju, setuju, tidak setuju gitu. Dan seterusnya ya. Sangat tidak setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi 5 itu adalah yang baik, sangat setuju, dan 1 itu adalah sangat tidak setuju. Itu skala Likert. Dan juga skala importance, jadi pentingnya. Jadi 1, 2, 3 yang lebih penting, menurut Anda ini penting atau tidak. Gitu. Jadi dilihat dari skala importance. Nah, kemudian kuesioner itu biasanya ada beberapa pertanyaan yang tertutup dan juga terbuka. Kalau yang tertutup tadi ada pilihannya, tapi kalau yang terbuka menjawab ini biasanya membutuhkan atau memungkinkan responden menjawab dengan kata-kata mereka sendiri, ya, sehingga jatuhnya jadi kayak wawancara, gitu ya, wawancara. Nah, kalau wawancara biasanya hasilnya lebih ke kualitatif, jadi kita harus menerjemahkan apa yang mereka omongin gitu ya, kemudian dijadikan dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi problems-nya ya, pertanyaan terbuka ini akan lebih sulit karena apa? Kalau kita melakukan penelitian terhadap 100 orang dengan 100 jawaban yang berbeda-beda dengan jumlah pertanyaan yang puluhan gitu ya, mungkin akan sulit untuk kemudian menjustifikasi kira-kira nih konsumen maunya ke kanan apa ke kiri gitu ya. Maka dari itu saya lebih senang menggunakan kuesioner yang pertanyaannya tertutup, ya, menggunakan skala Likert, dan juga menggunakan penelitian yang jenisnya adalah kuantitatif. Nah, ini adalah pengukuran kualitatif, ya, biasanya menggunakan pendekatan pengukuran yang tidak terstruktur yang memungkinkan berbagai kemungkinan tanggapan. Contoh misalnya, asosiasi kata atau personifikasi merek atau kepribadian merek ini bisa biasanya menggunakan pengukuran yang kualitatif. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu mengenai mereknya perusahaan A yang ada di benak mereka, itu bisa menggunakan pengukuran secara kualitatif. Tapi kalau yang
penelitian seperti yang tadi saya sebutkan di awal, dengan mengetahui pengaruhnya misalnya, itu bisa menggunakan pengukuran yang kuantitatif. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa pertanyaan itu nggak bisa ngasal gitu ya. Jadi setelah kita mengetahui, mencari tahu variabelnya itu ada 4 ya. Yang pertama promosi melalui media sosial, yang kedua image, yang ketiga inovasi produk, yang keempat saya pengen tahu keputusan pembelian gitu ya. Dari 4 variabel ini dipecah lagi semakin kecil, itu yang disebut dengan indikator. Jadi simpelnya gini, kalau misalnya variabelnya itu adalah cantik gitu ya, misalnya cantik gitu ya, maka orang-orang menilai si A atau si B itu cantik, itu kan beda-beda. Ada yang cantik menurut si A itu rambutnya harus panjang. Menurut B, cantik itu adalah kulitnya harus putih gitu ya. Menurut si C, cantik itu adalah badannya harus tinggi. Nah, maka kalau variabelnya adalah cantik, indikatornya bisa rambut panjang, kulit putih gitu ya, badannya yang tinggi. Itu disebut dengan indikator. Jadi menjelaskan variabel tersebut. Jadi kalau di sini variabel promosi media sosial itu indikatornya adalah kita ngomongin konteks, kita ngomongin komunikasi, kolaborasi, dan connection. Ini ada teorinya ya, Bu Mega? Ada ya. Jadi untuk mengetahui variabel X1, X2, X3 indikatornya apa, itu mereka sudah ada teorinya. Dan teorinya itu didapatkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Ya. Maka dari itu nanti Bapak Ibu biasanya diminta untuk mencari 5 penelitian terdahulu yang memiliki judul atau variabel yang sama dengan Bapak Ibu. Tujuannya adalah ketika Bapak Ibu mau menentukan pertanyaan dari penelitian Bapak Ibu atau kuesioner, gitu ya, bisa berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, yang sudah jelas-jelas hasil penelitian instrumennya valid dan reliable, ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menentukan items pertanyaan atau pernyataan dari kuesioner. Jadi kalau udah gini udah gampang. Misalnya indikatornya konteks, berarti itemsnya ada 2. Nanti nanyanya ada 2. Postingan untuk promosi, informasi yang menarik gitu ya. Jadi nanti tanyanya mengenai hal-hal ini. Nah ini hanya poin-poinnya aja kalau items. Jadi nanti dibentuk lagi, dirubah lagi menjadi sebuah pertanyaan atau pernyataan. Oke, nah setelah kita sudah menentukan ini, ya sudah menentukan instrumen penelitiannya, maka lanjut kita ngomongin sampling, gitu ya. Kita ngomongin sampling. Salah satunya adalah berapa orang yang harus kita survei, ya, berapa banyak, gitu ya. Siapa yang harus kita survei, gitu ya. Gimana caranya? Kalau misalnya ternyata, oke, kita mau melakukan survei di Jawa Timur, oke. Jumlahnya berapa gitu ya, penggunanya konsumennya di Jawa Timur itu jumlahnya berapa, 1 juta misalnya, berapa yang harus kita survei dari 1 juta itu yang kemudian disebut dengan sampling. Jadi ada yang disebut dengan populasi, ada yang disebut dengan sampling. Nah kalau misalnya populasinya jumlahnya banyak, biasanya kita akan mengambil sampelnya aja. Nah, ngambil sampel pun itu ada rumusnya gitu ya. Nah, biasanya nih ada satu cara yang paling banyak digunakan yang disebut dengan rumus Slovin. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu jumlah populasinya ada di sini dalam kasus ini dia memiliki jumlah populasi 148 orang. Jadi dari jumlah 200 rumah yang sudah kebeli 148 orang, maka 148 orang ini adalah populasinya. Gitu ya, yang sudah melakukan pembelian perumahan di Batam tadi. Nah, dari 148 baru dicari lagi jumlah sampelnya menggunakan rumus Slovin, ketemu angka 108 orang. Sehingga yang dilakukan penelitian adalah mencari data sebanyak 108. Nah, gimana caranya mencari 108 itu disebut dengan metode sampling gitu ya. Ada yang menggunakan non-probability, ada yang menggunakan probability sampling. Ya, jadi di sini dia menggunakan simple random sampling, itu yang paling mudah gitu. Jadi siapa saja yang saat itu ditemui dan bersedia untuk menjadi sampel, maka akan dijadikan sampel. Itu disebut dengan simple random sampling. Jadi di random aja dari semua konsumen, siapa yang pada saat itu bisa ditemui dan kemudian bersedia. Ya, sampai ketemu angka 108 maka stop, itu yang kemudian datanya diolah. Oke.
Ini ada beberapa cara-cara untuk mengkontak ya, tapi paling gampang sekarang pakai Google Form ya. Jadi ada juga yang pakai surat ya. Zaman dulu biasanya kuesioner tuh sulit ya karena harus digunakan menggunakan surat menyurat gitu ya. Kemudian responsnya juga rendah. Kemudian wawancara lewat telepon juga harus cepet-cepet gitu ya. Karena banyak sekali orang yang ditelepon pada saat jam kerja, mereka sibuk gitu ya. Biasanya sih kita menggunakan Google Form aja dan kemudian disebarkan gitu ya. Jadi orang yang pada saat itu bisa akses ya, kemudian masih masuk dalam kuota yang dibutuhkan sampelnya, maka akan dijadikan sampel. Oke, kemudian melakukan informasi ya, baru kemudian terjun ke lapangan, kemudian menyebarkan kuesioner, dan juga beberapa biasanya akan mengalami permasalahan. Jadi pasti akan ada permasalahan, entah itu respondensnya susah dihubungin atau menolak, atau yang paling nggak enak ini adalah respondennya biasanya bias. Apa itu bias? Jadi kalau kita kasih kuesioner dia jawabnya 1 semua gitu ya, atau 5 semua. Sehingga kita bisa lihat nih, wah ini respondennya nggak niat nih. Kalau yang kayak gitu datanya mending dihapus aja gitu ya, karena itu yang disebut dengan bias. Nanti dia akan menjadikan datanya menjadi tidak normal. Ya. Kemudian melakukan analisis ya, biasanya paling simple menggunakan regresi itu pakai SPSS ya. Jadi Bapak Ibu nanti harusnya nanti diajarkan bagaimana mengelola data gitu ya, menggunakan SPSS. Itu adalah aplikasi yang biasanya digunakan mahasiswa Indonesia di Indonesia. Jadi waktu itu kalau di Taiwan saya SPSS itu sesuatu hal yang tidak diajarkan karena di luar negeri semuanya harus ngitungnya pakai manual gitu ya. Jadi ngitung regresi, ngitung pengaruh itu ada rumusnya semua gitu. Jadi disuruh hitung pakai manual. Ya. Baru terakhir adalah make the decision. Biasanya hasil penelitian itu dituliskan implikasinya apa terhadap perusahaan dan juga pemasar dan juga terhadap konsumen gitu ya. Kira-kira dari penelitian ini apa yang bisa diambil kesimpulan. Maka dari itu kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang juga membaca hasil penelitian-penelitian gitu ya. Dan mereka biasanya senang banget kalau ada mahasiswa yang melakukan penelitian di perusahaannya mereka, karena mereka dari situ juga bisa mendapatkan informasi-informasi dan juga temuan-temuan. Ini ada beberapa contoh pertanyaan ya atau pernyataan dari sebuah kuesioner yang digunakan dalam penelitian yang tadi ya. Jadi penelitian tadi ditulis kuesionernya seperti ini ya. Jadi ada pernyataan 1. Jadi nanti respondennya tinggal menjawab apakah dia sangat setuju, pilih salah satu, apakah dia setuju aja atau dia tidak setuju gitu ya. Dari situ nanti kita bisa kumpulkan datanya ya berbentuk kode ya, kode. Kalau misalnya nomor 1 dia jawabnya tidak setuju, berarti angkanya 2. Jadi nanti hasilnya datanya adalah berbentuk angka-angka. Nah, angka itulah yang kemudian diolah, kemudian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari angka itu. Makanya saya lebih senang menggunakan penelitian kuantitatif ya, karena kita ngomong ini angka gitu ya. Kalau angka tuh kadang exactly gitu ya. Ya kalau angkanya 0 berarti hasilnya, kalau angkanya positif ya berarti positif, kalau negatif berarti negatif gitu ya. Studi kasus, nah ini yang tadi yang saya bilang, kita kayaknya kita nggak akan diskusi, jadi ini saya akan memberikan tugas aja ya, jadi Bapak Ibu sambil liburan, sambil bisa dikerjain tugasnya, tapi sebelum ngerjain ya, ini Bapak Ibu bisa mengerjakan sendiri atau berkelompok. Jadi kemarin saya ngirim ada 4 jurnal ilmiah ya, jadi contoh jurnal ilmiah, contoh penelitian. Silakan nanti Bapak Ibu tentukan masalahnya apa, bisa dilihat dari judul, dari abstrak, biasanya mereka tulis di sana. Hipotesisnya apa, tujuan mereka melakukan penelitian ngapain gitu ya, kerangka modelnya seperti apa, populasi sampel objek penelitiannya apa, teknik olah data yang digunakannya apa, interpretasi hasilnya apa, implikasi saran keterbatasan itu adalah keputusan yang bisa diambil berdasarkan penelitian tersebut. Jadi pilih aja salah satu dari 4 jurnal ilmiah yang sudah saya kirimkan.
Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Jadi ini adalah salah satu contoh. Oke, silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan kenapa sih kok perlu ada apa tadi ya, conducting apa tadi ya, Bu Mega ini Marketing bahasa research. Inggrisnya Ya. marketing research. Aduh, bahasa Inggrisnya ini loh. Kayaknya perlu ke luar negeri dulu ya, biar saya juga bisa bahasa Inggris ini ya, ngeciwis gitu ya. Sebenarnya kayaknya saya mau bertanya nih, boleh nggak Bu Mega? Monggo. Oke. Nggak, apa namanya, tadi dengan apa yang disampaikan Bu Mega ini kok di dalamnya kok ada statistik dan yang lainnya gitu ya. Oh, ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu karena ini berkaitan sebenarnya kalau di reguler itu kan ada mata kuliah di TIP 1 ya Bu ya, itu terkait dengan ada proses marketingan ya, proses strategi marketing kayak gitu ya. Sebenarnya seberapa penting sih Bu kita melakukan suatu riset itu ya untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menentukan sebenarnya proses marketingan kita itu sudah pas apa belum ya Bu ya, kayak betul. Nah, itu seperti apa ya Bu ya? Apakah memang harus dilakukan, dan sekiranya kalau misalkan dilakukan itu butuh berapa waktu ya Bu ya? Apakah harus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan bisa sampai setahunan seperti apa gitu Bu? Karena terkadang yang kita sampaikan ketika di kelas S1 yang apa namanya reguler itu kan ya pokoknya nyoba-nyoba sebenarnya gitu dulu ya, tanpa harus ada riset ya. Sebenarnya kayak gitu, kebanyakan seperti itu gitu Bu. Nah, tadi ketika penyampaian Bu Mega ini kok saya jadi tertarik ya. Kayaknya memang penting ya, apa dilakukan suatu riset dulu, kemudian akan melihat apakah tekniknya ini nanti akan sesuai dengan keputusan yang diambil atau seperti apa gitu ya Bu Mega. Mungkin itu Bu Mega, biar saya juga nanti kalau ngajar bisa tahu seperti apa yang harus dilakukan gitu. Kalau ngomongin statistik bukannya ini bidang ilmunya Bapak sebenarnya. Ya kalau misalkan dari cara hitung-hitungannya mungkin hitung-hitungan. Cuman kalau untuk risetnya ini seberapa pengaruh ya Bu ya, misalkan lihatnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin startup Pak, kita yang paling penting itu adalah validasi data, validasi produk. Itu pasti kan selalu di awal gitu ya. Makanya kenapa startup itu kadang ribet banget di awal, tapi mereka bisa lancar di belakang gitu ya. Karena di awal-awal memang mereka harus banyak melakukan riset. Apalagi mereka develop sebuah aplikasi yang harganya nggak murah gitu ya mungkin ya. Dan biasanya mereka come out dari solusi dari problems yang kemudian mereka carikan solusinya. Makanya kenapa banyak startup yang banyak penggunanya ketika solve problems gitu yang nggak ada di industri lainnya gitu. Jadi menurut saya validasi itu atau market research itu harus dilakukan continuously gitu. Apalagi kita ngomongin continuous improvement. Perbaikan yang terus-menerus dari awal sampai kemudian terus perusahaan sudah jalan harus melakukan riset terus gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada yang mahasiswa tanya, Bu, saya mau bisnis tapi bingung mau bisnis apa gitu ya. Saya pinter sih Bu bikin nasi goreng gitu ya. Nasi goreng saya tuh enak gitu ya. Tapi bukan begitu caranya bisnis zaman sekarang. Bukan kita bisanya apa kemudian kita jadiin bisnis. Tapi customer kamu butuhnya apa. Kalau memang customer kamu nggak butuh nasi goreng, ya kamu jangan bikin nasi goreng. Gitu. Kalau mereka butuhnya burger, ya kamu bikinnya burger. Gitu. Karena misalnya di Kota Malang, banyak anak muda yang mereka lebih seneng sarapan pakai burger misalnya. Gitu. Jadi itu tujuannya, justru nggak buang-buang duit di belakangnya karena error-error produknya atau jasanya. Gitu sih jawaban saya. Berarti kemungkinan gini ya Bu ya, apa yang sudah pernah dilakukan riset itu juga melihat waktu ya Bu ya. Terkadang mungkin itu sesuai dengan masa tertentu. Berarti kalau misalkan kita selalu improvement, berarti akan selalu mengembangkan riset itu, kemungkinan hasilnya pun juga akan berbeda dari riset sebelumnya gitu ya Bu ya. Ya pasti. Semua bidang industri biasanya harus melakukan riset ini gitu. Karena mereka pasti melakukan perkembangan zaman kan. Kalau mereka nggak riset ya udah nggak istilahnya pasti keputusannya suka nggak tepat gitu, nggak sesuai. Oke, ini saya mau sharing satu contoh tugas yang saya berikan Bapak Ibu ya. Jadi ini ada beberapa contoh jurnal penelitian ya. Jadi nanti pasti Bapak Ibu akan sangat familiar sekali dengan hal ini, khususnya
ketika sudah melakukan riset-riset gitu ya. Dan jurnal penelitian ini sebenarnya juga nggak hanya digunakan oleh mahasiswa, tapi juga perusahaan juga kadang juga mencari hal tersebut di hasil penelitian gitu ya, karena mereka melakukan penelitian-penelitian pada perusahaan-perusahaan gitu ya. Ada yang penelitian A dilakukan di perusahaan rumah makan, tapi nggak juga cocok sih dipakai di rumah makan yang lain gitu, sehingga kita ngomong bahwa keterbatasan penelitian ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, nggak berarti hasil penelitian ini misalnya mereka keputusan pembelian di rumah ya Ciputra, misalnya PT Ciputra juga dia pakai gitu ya di Makassar, tapi belum tentu strategi atau hasil penelitian ini sama ketika kita ngomongin mengenai perusahaan yang sama tapi di tempat yang berbeda, jadi belum tentu sama. Makanya kenapa penelitian itu benar-benar harus spesifik terhadap satu objek tertentu ya. Nah, ini Bapak Ibu di sini bisa nanti menentukan kira-kira masalahnya apa, kemudian yang digunakan populasinya berapa, cara mengambil samplingnya gimana, uji-ujian dilakukan seperti apa, kemudian hasilnya gimana. Gitu ya. Nanti dikerjainnya dalam bentuk PDF saja, jadi ditulis nama, NIM, kemudian hasil kerjaannya sesuai dengan list-list yang tadi saya poin-poin yang sudah saya berikan tadi apa yang harus dicari. Gitu. Oke. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tadi saya bilang bahwa kuliahnya nggak usah terlalu full gitu ya, karena sudah menjelang liburan gitu ya. Saya lebih banyak, Bapak Ibu silakan belajar sendiri aja mengenai riset marketing ini ya, langsung prakteknya saja gitu. Share dokumen, oke. Oke. Siap. Oh, dokumennya Pak Yohanis sudah saya share di di Google Classroom. Berarti untuk materi dari Bu Mega semuanya sudah saya share di Google Classroom. Kemudian untuk tugasnya juga sudah saya share semuanya di Google Classroom gitu loh. Tapi mohon maaf, mohon maafnya gini. Tadi saya nge-share-nya itu pikiran saya gini Bu Mega. Yang awalnya adalah Bu Mega ngasih 4 dari teman-teman dari Bapak Ibu semuanya saya bagi menjadi 4 kelompok gitu aja. Mengerjakan jurnal 1, 2 gitu. Tapi ternyata tadi dari Bu Mega menyampaikannya bebas ya Bu Mega ya untuk memilih jurnal manapun gitu ya Bu ya. Iya, bebas aja kali ya. Soalnya Oke. soalnya takutnya Bapak Ibu nggak bisa ketemu lagi nanti. Maksudnya Iya. diskusinya sulit gitu. Kalau mau ngerjain sendiri boleh gitu, ngerjain sendiri. Oke. Nyari sendiri boleh, kalau misalkan mau berkelompok juga enggak masalah. Kemudian untuk tema topik jurnal 1 sampai ke 4 itu berarti bebas untuk dipilih gitu aja Bu Mega ya. Oh, enggak. Yes. Oke, siap. Nanti kita bahas lagi pada saat pertemuan selanjutnya gitu. Sambil kita bahas materi selanjutnya. Ada yang resen tuh, Pak? Silakan ya, Pak Bu Adi. Mega. Oke, matur suwun. Sami-sami Bapak, monggo. Itu tugasnya ada deadline-nya, Bu? Untuk di Google Classroom kemarin itu saya deadline sampai tanggal 11, Pak. Minggu kedua bulan Mei. Betul. Tanggal 11? Iya, tanggal 11 bulan Mei. Kita masuk tanggal 10 ya, 11. Oh, 11. Iya, betul. Waktu masuk itu. Waduh, iya. Ada berarti ini nggak boleh liburan dong. Waduh. Liburannya hilang jadi ngerjain tugas nih. Aduh, gimana sih Mas Lukman nih? Aduh, belum lebaran udah maaf-maafan ini nanti. Pak, ini ngerjainnya sehari aja selesai kok, Pak. Ya ampun. Saya dulu sekolah S1 tuh review jurnal gini, dosen saya minta 10 malah. Ini saya kasih 1 aja review, silakan di-review jurnal penelitian. Ya Pak, ya dulu sarjana disuruhnya reviewnya berapa Pak? S2 itu lebih gila lagi tuh. Review jurnal bisa puluhan gitu ya. Harus langsung baca cepet, ngambil intisarinya. Gitu. 1 hari aja. Jadi cukup 1 hari aja ngerjain, dibaca, kemudian diambil intisarinya, poin-poinnya, terus kemudian selesai. Nggak usah terlalu yang bagus-bagus banget gitu. Yang penting bisa paham dan benar gitu ya, bahwa oh ini yang disebut dengan problems, oh ini sampel, oh gitu.
Jadi saya lebih ke ketepatannya aja untuk istilahnya mengklarifikasi poin-poin tersebut gitu. Ini dari Ibu Siti, libur Lebaran mengerjakan tugas diperpanjang dong Bu, gitu. Liburnya Bu Siti, diperpanjang. nilainya udah jadi kok Bu, tenang aja. Sudah, pokoknya aktif-aktif ini langsung dicatat ya Pak. Jadi nilainya udah plus-plus ini udah. Pak Martinus terasa guyang-guyu Pak. Aku ra mudik kok Pak, santai. Pak Martinus belum mudik, nah makanya santai Pak Martinus ya. Oke. Kerjain tugas di kampung Pak Suryono. Betul Pak Suryono kayaknya akan mudik ya Pak ya. Enggak Pak, enggak mudik saya Pak. Oh nggak mudik. Enggak Pak. Misalnya itu juga untuk Pak Adi, untuk Pak Adi yang mau mudik. Oh. Oke, Kalau ya. Pak Suryono beda, kampungnya yang nyamperin Pak Suryono. Ini Bener dari Pak, Pak kampungnya di Sugandar, Jakarta. mohon maaf. Dikumpulkan di classroom ya Mas Lukman. Iya, nanti dikumpulkannya langsung dikirim via classroom aja Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu kalau misalnya nggak sempet ngetik, ditulis tangan juga boleh. Jadi di kertas satu poinnya gitu ya. Saya ngambil judul apa, ditulis tangan gitu, terus kemudian difoto, dikirim ke classroom. Oke, so. Foto kirim ke Mas Lukman. Ya, biar dia yang boleh tidak apa-apa nanti Bapak. Yang penting ngerjain Bu ya. Iya dong Pak, yang penting ngerjain. Justru kalau yang ditulis tangan tuh apresiasi kita saya bahas malah. Bersama seperti apa gitu. Betul ya Bu, apalagi kalau misalkan ditulis tangannya full gitu ya Bu ya, apresiasinya plus apresiasinya malah gitu plus ya. itu kalau tulis tangan. Soalnya nggak mungkin copy paste itu, nggak mungkin. Yeah. Pasti kelihatan tulis tangannya kan, sama gitu ya. Jadi saya harap ada juga rencana Bapak Ibu, Pak Martinus. Iya, jadi saya harap juga Bapak Ibu jangan inilah ya, jangan copy paste lah ya. Nanti saya nemuin Pak Martinus sama Pak Adi jawabannya plek sama gitu ya. Aduh. Udah bukan levelnya gitu, udah bukan levelnya. Pak Martinus, sampai yang ketik, aku yang tulis tangan ya. Nah. Pinter. Lah itu enak lebih luar biasa sekali. Oh, sales dilawan. Lah ya sales dilawan. Pelompat dilawan. Saya minta bantuan Pak Adi untuk ketik sama nulis Pak. Oh. Wani piro Pak? Oke, ini Bu Tri Lestari resen, silakan Ibu Tri. Malam Pak Bu Mega, saya mau tanya, saya sudah buka pembagian tugasnya sama sudah buka PPT pertemuan 3. Pertanyaan saya adalah jurnal ilmiah 1, 2, 3, 4 itu kita tahu dari jurnalnya dari mana ya Bu? Maaf ya Bu, soalnya saya baru join. Oh. Sudah di-share belum ya Pak? Jurnalnya kan harus sudah ya? Sudah. Tadi sudah saya bagi Bu. Kan ada 4. Saya kasih nama jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4 gitu Bu. Nah, untuk tahu jurnal 1-nya yang mana, jurnal 2-nya yang mana, 3 yang mana, 4 yang mana, itu maksudnya gimana tuh Bu? Enggak Pak, enggak Bu. Yang awalnya tadi, yang awalnya sudah kita tentukan Bu. Yang awalnya sudah saya tentukan, misalkan Bu Tri harus ngerjakan jurnal 2 gitu Bu. Tapi ternyata tadi dari Bu Mega diberikan keleluasaan, bebas untuk memilih dari keempat itu sekiranya dari Bapak Ibu semuanya yang ingin membahas dari keempatnya mana, kemudian yang sekiranya lebih mengerti atau lebih paham, bebas untuk memilih Bu, gitu saja. Ya, aku paham Pak, itu maksudnya, sorry, karena aku baru join, aku nggak tahu jurnalnya itu merujuk kemana jurnal 1, 2, 3-nya itu Pak, karena di PPT yang pertemuan 3 marketing research itu aku baca dari jurnalnya itu yang di bagian depan atau di mana ya Bu? Di share screen aja Pak, coba di Google Classroom Pak, di Google Classroom. Boleh ada pembahasan sedikit tentang tugasnya mungkin ya, karena saya kurang paham sama tugasnya berupa Excel, nama, jurnal 1, jurnal 2-nya gitu Bu. Jadi saya kurang paham sama penugasannya. Thank you. Oke. Saya bahas sedikit ya tadi ya.
Oke, sebentar Untuk- Bu. Saya akan share screen dulu. Oh, sorry. Monggo. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, tugasnya ini ya Bu Mega ya, studi kasus jurnal ilmiahnya adalah menentukan dari topik-topik berikut gitu ya Bu Mega ya. Ya, jadi dari masing-masing jurnal itu silakan Bapak Ibu cari masalahnya yang apa. Tadi kan saya sudah jelasin tuh masalah itu kayak gimana gitu. Nah, kalau jurnalnya yang di antara 4 itu mereka permasalahannya apa. Nah, itu biasanya harus dibaca memang detail gitu. Alternatif keputusan hipotesisnya apa, tujuan penelitiannya apa, kemudian kerangka modelnya juga seperti apa. Kalau tidak ada, berarti bisa dituliskan tidak ada misalnya gitu, atau mungkin Bapak Ibu mencoba untuk membuatnya sendiri. Ini topiknya apa, Bu? Marketing semua, Pak. Jurnalnya semuanya marketing, 4-4-nya itu. Oh, mengenai marketing gitu aja, Bu ya? Betul. Bu, berarti ini kan di Google Classroom-nya itu ada tugas Anda gitu. Berarti ini kita pilih salah satu ya dari ada jurnal Ya. akuntansi dan keuangan metodis gitu. Kita pilih salah satu dari itu. Itu ya, Bu. Mana coba Pak. Bentar. Ini Bu, ada jurnal, ini kan pertemuan 3 ya, ada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4. Kalau jurnal 1 berarti ini Bu Mega ya. Ya. Nah, pengaruh bauran promosi ini. Oke, Bu Mega? Ya, betul. Ini jurnal yang ini pertama, kemudian ini jurnal yang kedua, pengaruh harga, brand image dan personal branding. Yep. Oke, kemudian jurnal yang ketiga, pengaruh peranan promosi media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian konsumen. Kemudian jurnal yang keempat, masih muter. Nah, pengaruh promosi AirAsia Indonesia melalui Instagram terhadap keputusan pembelian. Itu ya Bu Mega ya. Yep. Jadi dari keempat ini Bapak Ibu diberikan kebebasan gitu untuk mengerjakannya, memilih mau jurnal 1, 2 atau 3 atau 4 gitu Ibu. Jadi tidak mohon maaf nanti untuk list Excel-nya kayaknya saya hapus aja Bu ya. Hapus aja. Ya, ini saya hapus aja ya biar tidak membingungkan, karena dari Bapak Ibu semuanya tadi diberikan keleluasaan oleh Bu Mega untuk bebas memilih dari keempat ini sekiranya yang kayaknya kok prefer di jurnal 3 kayak gitu ya. Nanti akan mencoba untuk menelaah di jurnal 3 itu sesuai dengan isi pertanyaan dari Bu Mega soal ini sebenarnya permasalahannya apa, alternatif keputusan itu bagaimana, kemudian rencana penelitian kalau misalkan ada, kemudian populasi sampel, kemudian teknik olah data yang digunakan atau seperti hasilnya, interpretasi hasilnya dan implikasi dan keterbatasannya. Gitu ya Bu Mega ya. Bu Mega, berarti ini tugas individu bukan tugas kelompok gitu ya, karena tadi kan Excel-nya ternyata tidak dijadikan. Berarti ini adalah tugas individu gitu ya Bu? Ya tadi saya bilang bahwa boleh dikerjakan maksimal berdua gitu, boleh berdua aja. Kalau Ibu Tri misalnya mau ngerjain berdua boleh gitu. Jadi nanti ditulis aja namanya sama NIM-nya berdua boleh. Atau kalau misalnya saya ribet lah Bu, kalau berkelompok saya ngerjain sendiri aja juga boleh. Ditulis tangan pun juga boleh Bu, diketik juga boleh. Yang penting Bapak Ibu bisa ada pengalaman gitu membaca jurnal penelitian riset marketing gitu. Karena tugas sarjana ya gini nih, review jurnal gitu sudah menjadi makanan sehari-hari supaya lebih familiar aja. Oke Bu, berarti aku rekap kembali ya Bu, dari jurnal 4 itu seandainya aku pilih jurnal 3, aku akan menjabarkan studi kasus ada 7 poin itu. Berarti nanti tugas aku adalah penjabaran dari 7 poin studi kasus jurnal ilmiah gitu ya Bu ya? Betul sekali Ibu. Oke, thank you Pak, Bu. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang sekiranya masih mengganjal. Kok mengganjal ya? Apa ya? Masih ada yang kurang ngerti terkait dengan tugasnya gitu, Bapak Ibu. Ini tugas pertama ya Bu ya. Kemudian
Iya, nggak pernah ada tugas nih ya. Belum ada pertemuan ketiga baru muncul Cukup tugas. baik ya dosennya. Harusnya kita udah masuk UTS sih Pak. Jadi sekalian nanti ini sama dengan saya kasih nilai sebagai nilai UTS ya. Oh, oke. Udah masuk UTS. Walaupun nggak ada UTS sebenarnya. Kelas online biasanya banyak toleransi, Bu. Iya Pak. Iya, Udah soalnya satu mata kuliah cuma 7 pertemuan ya. iya. Kalau reguler kan 14. Kerja sambil kuliah mantep loh, Bu. Mantap. Betul sekali. Ya, beginilah. Kita harus saling toleransi. Toleransi umat manusia harus kita tegakkan. Ya Pak. Tapi dulu saya kuliah di Cina nggak segininya Pak. Jadi saya sedikit lah keras-keras habis ini ya. Oh, Balas dulu di dendam, Cina. balas dendam. Hah? Ya kan Dulu di Cina. saya kan S2-nya di Taiwan, Pak. Oh, di Taiwan. Ya, di Taiwan saya. Pak Martinus di mana kemarin? Guangzhou ya? Oh, di Pak Martinus di Guangzhou. ngapain, Pak? Taichung, Mbak. Taichung. Oh, Taichung. Iya, kan tahu saya Taichung. Taichung kan salah satu kota di Taiwan. Saya enggak tahu itu apa Taichung, apa Lanseng atau apa itu. Boyolali we Pak wis. Iya lah Boyolali saya udah tahu sih Pak Gus. Sampun cekap kadose teng Boyolali mawon. Wow. Iya. Bajul kesupen come in. Inggih saestu bajul kesupen iki pripun iki. Saya malah nggak bisa nih bahasa gini nih. Bahasa Jawa halus. Oke. Sudah kali Pak ya? Ya, ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu terkait dengan tugasnya. Jadi cuman baca jurnal tadi itu ya, Bu ya. Pilih salah satu dari jurnal itu, kita pilih salah satu, kita review, baru kita tulis tangan. Benar ya Bu ya, tulis tangan, approve ya Bu ya. Approve Asal ya. Tulisan saya kayak Pak Dokter loh Bu. Jangan Pak. Bingung saya Pak. Kalau Pak Dokter keluarnya paracetamol semua gimana ini Bu? Iya Pak. Pokoknya Ibu tanggung jawab nanti. Pokoknya udah ngizinkan tulisan tangan ini harus tanggung jawab nih. Kan sales nggak mungkin jelek kan setelah tulis tangan, berarti cuma pilih salah satu aja kan? Iya, ya salah satu paling halamannya cuma 20 halaman Pak maksimal paling banyak. Oh, berat itu, santai aja. Berat itu. Pak Martinus, lambaikan tangan. Waduh. Dari Ibu Siti ada pertanyaan begini Bu Mega. Ada pertanyaan begini Bu Mega. Bu, sebelum dikirim ke Google Classroom, minta review Ibu dulu boleh, sudah oke atau belum gitu. Wah, nanti bisa diperbaiki gitu maksudnya. Iya, kayaknya seperti itu. Gak apa-apa Bu, udah pede aja. Nanti kita bahasnya pas di kelas bareng-bareng aja gitu. Oke, Bu. Ya, sekalian nanti kalau bingung baca-baca lagi, searching lagi di Google gitu untuk menentukan masalahnya apa. Sekalian saya ngambil nilai UTS biar ini. PR, pekerjaan rame-rame. Ya, pekerjaan rame-rame. Ya, ini tugas itu justru mengkompakkan ya kan? Ya, betul. Kita melihat kompaknya atau kayak apa namanya satu angkatan tuh biasa dari mengerjakan tugas. Betul sekali. Tugasnya kayak gini cuma dilirik sama Mas Justinus loh. Dilirik itu udah jadi itu. Selesai. Sekalian Pak ngerjain 4-4-nya besok. Gimana Pak Justinus ya? Boleh loh kalau Bapak Ibu ada yang mau, saya nggak ada kerjaan nih Bu, ini nih liburan nih, saya kerjain 4-4-nya boleh, silakan. Nilainya plus lagi dari saya. Tulis tangan, plus tulis tangan ngerjainnya lebih dari 1 gitu. Wow, luar biasa itu Bu Mega. Ya. Yang sulit jangan dibikin gampang lah Pak Adi. Iya, betul.
Yang gampang yang dibikin sulit ya. Ya tugas kayak gitu mah bagiku susah juga. Oke, ada yang mau diskusi lagi nggak nih Bapak Ibu nih? Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan beberapa yang oleh-oleh. Oleh-oleh monggo mungkin dari Pak Ardi kalau misalkan ada pertanyaan. Ini kayaknya komplit ini ya. Dari sisi kualitatif ada, kuantitatif ada juga ya jurnalnya. Sekilas Ya, nah itu lengkap Pak. Jadi, langsung udah. nah itu kalau penasaran apa bedanya kuali sama kuanti, bisa dua-duanya mungkin dilakukan review. Ya, ini imbang loh Bu. Kayaknya dua itu kualitatif, dua juga kuantitatif. Imbang ini. Iya, iya Pak. Monggo. Kayaknya Bu Mega sudah menyiapkan yang luar biasa ini. Ya ini bekal untuk mudik ini. Iya, bekal untuk mudik. Jangan bekal ini ya, untuk Pak. Mudik pas. Yang perjalanan darat pas ini. Iya. Jadi kalau istri atau suaminya tanya ngapain sih ngerjain tugas gitu. Baca dari handphone Semangat. bisa kok. Iyalah. Ya. Sekolah sarjana ya terus gini. Oke, monggo Bapak Ibu ada yang ingin diskusikan lagi terkait dengan tugasnya? Atau dirasa sampun sudah paham nggih Bapak Ibu? Nggih, monggo. Oke, kayaknya Bapak Ibu ya. Cukup. Oke, kalau cukup selamat Pak, mohon maaf baru join. Mau tanya tentang tugasnya ini dari Pak Nanang. Nah, jadi gini Pak Nanang, terkait dengan tugasnya Bu Mega memberikan 4 jurnal yang ada di Classroom, jadi Pak Nanang bisa bebas untuk memilih atau mereview salah satu dari jurnal yang ada sesuai dengan pertanyaan atau soal yang dipaparkan oleh dari Bu Mega. Soalnya sudah ada di Google Classroom, kemudian ada juga jurnalnya juga sudah ada di Google Classroom juga. Jadi bebas untuk milih salah satu, sekiranya yang condong atau prefer ke kuantitatif bisa mereview di kuantitatifnya, atau kalau misalkan yang kualitatif bisa di kualitatifnya, seperti itu. Mungkin itu terakhir ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan sebelum Lebaran semuanya dan sebelum liburan semuanya. Semoga ini menjadi bekal ya, bekal pembelajaran kita semuanya. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya terkait dengan tugasnya dan tidak ada yang perlu diskusi pada malam hari ini, saya kira cukup ya Bapak Ibu untuk pertemuan malam hari ini ya Bapak Ibu. Pak Mas Lukman, tadi ada yang baru join ya. Saya ada usul untuk studi kasus jurnal ilmiahnya itu kan ada 7 item. Boleh nggak di-share ke Google Classroom sama di flashback sebentar? Mungkin ada teman yang baru join kan nggak tahu apa aja tadi isinya. Sekilas saja. Oke, share di itu ya Pak ya, share Google Classroom-nya ya? Ya, sama di share screen sekarang ini biar pada lihat sebentar kan sebelum closing. Bener ya Bu ya, mau closing ya Bu? Bentar saya share screen dulu terkait dengan nah, sudah terlihat belum ya Bapak Ibu semua Google Classroom-nya?
Sampun, Pak. Sampun ya. Nah, tugasnya yaitu adalah ini sebenarnya tugas di pertemuan ketiga, tapi masih menjadi tugas pertama dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan mata kuliah strategi marketing. Ini menganalisis jurnal ilmiah. Sebenarnya ini mohon maaf, ini tadi yang awalnya berdasarkan list pembagian jurnalnya sudah saya tentukan gitu Bapak Ibu, tapi ternyata dari Bu Mega diberikan keleluasaan untuk bebas memilih dari jurnal pertama atau jurnal kedua atau jurnal ketiga dan jurnal keempat. Bebas milih satu saja. Tapi kalau misalkan seandainya Bapak Ibu mau mengerjakan lebih dari satu, Bu Mega menyampaikan akan ada nilai plus-plus-plusnya tadi disampaikan oleh beliau. Gitu. Nah, beberapa yang perlu direview apa saja Bapak Ibu? Nah, ini sebenarnya di soal tugas ini. Nah, ini sebenarnya dari jurnal itu permasalahannya seperti apa gitu. Kemudian alternatif keputusan dan tujuan dari risetnya itu apa gitu. Kemudian kembangkan rencana penelitian. Kalau misalkan di situ sudah ada, bisa langsung direview. Tapi kalau misalkan tidak ada, boleh bisa membuat suatu model tersendiri dari apa yang sudah hasil review dari Bapak Ibu. Gitu. Kemudian bisa menentukan populasi, sampel, dan objek penelitiannya seperti apa, teknik olah data yang digunakan, kemudian interpretasi hasilnya itu bagaimana, dan implikasi serta saran serta keterbatasan dari review jurnal yang sudah ada. Milih dari satu aja, dari keempat jurnal tersebut, mana yang prefer yang akan dipilih. Seperti itu. Begitu ya Bu Mega ya? Atau ada yang kurang Bu Mega? Oke, sudah, benar. Oke. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih terkait dengan tugas 1 di strategi marketing ya Bapak Ibu? Iya Pak. Siap, oke. Jadi ada di pertemuan ketiga ini ada materinya untuk conducting marketing di sini nih Bapak Ibu, tapi untuk tugasnya di Google Classroom-nya di sini. Boleh milih salah satu aja dari jurnalnya. Mohon maaf sebenarnya Bapak Ibu, jurnalnya Bapak Ibu bisa download apa enggak ya Bapak Ibu? Yang di share ini. Sakit, Pak. Oh sudah ya, oke. Sampun sakit. Oke, kalau misalkan sudah, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan sekian ya Bapak Ibu semua ya untuk pertemuan malam hari ini. Semoga ini menjadi bukan malam terakhir ya, tapi malam terakhir mendekati liburan. Dan pastinya nanti setelah liburan kita akan berjumpa lagi. Kalau misalkan di perkuliahan strategi marketing yaitu adalah tanggal 11 Mei 2022. Berarti minggu kedua dari bulan Mei. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu terakhir pemaparan dari saya sekaligus penutup dan saya mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu pasti dalam mendampingi selama kita diskusi bersama pastinya saya juga banyak salah kata atau salah ucap, tingkah dan yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu dan pastinya ini kalau salah kata tidak sengaja sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi terkadang nyeplos itu ya mohon maaf kalau keceplosan itu nggak bisa teratur terarah seperti apa. Tapi pastinya kalau ada yang masuk di dalam hati dan tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dari saya tutup. Akhirul kalam, selamat malam, salam sehat selalu, sukses selalu untuk kita semuanya, dan selamat berlibur bagi yang meliburkan diri. Artinya yang ada liburannya. Tapi kalau yang ada pekerjaan, tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya Pak. Terima kasih Bu Mega. Bu Meganya udah langsung live ya. Langsung hilang dong. Iya, Bu Mega menghilang. Putra-putrinya 2 sakit Bapak Ibu. Tadi mohon maaf. Jadi Bu Mega hari ini tidak bisa full karena putra-putrinya lagi sakit semuanya. Gitu. Oh, pantesan langsung ngasih tugas.
Strategi kok, Pak. Strategi. Ojo dikadake lho, aku mau guyon tok lho. Iya, ndak pandai apa. Nek dikandane parah nih Pak ning Boyolali, Pak. Hah? Nek dikandane parah ning Boyolali. Monggo teng Boyolali. Gawok kok tenang wae. Wingi aku dolan gawok juga kok. Cedak. Kemarin aku main ke gawok juga. Oh, acaranya apa, Pak? Mampir. Oh, mampir. Berarti dekat kan? Iya. Pak Ardioto, pripun libur, Mas Denny? Wah, udah kemana-mana. Sama-sama Pak Ade. Kayaknya jurnalnya ini sama Pak Ardioto mau dibikin algoritma jurnalnya. Wes, Pak Ardioto emang josok algoritma. Ngeri tenan, ngeri. Kemarin itu, waduh, pas online ada tamu, malah kelupaan mau online. Ada pas datang tamu kemarin, pas Senin kemarin kan. Wah, bentar lagi kuliah ini. Datang tamu. Ya lupa. Jangan lupa PC-nya diisi. Bapak Ibu ini mau ditutup apa tidak? Ya udah tutup. Kita lanjut Jabrian aja. Mas Ical mau nyambung lagu? Sudah. Bapak Ibu ini sekedar info. Karena besok saya sudah libur, jadi video rekaman saya upload tanpa editan. Jadi saya langsung upload murni. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Ical. Sementara. Oke. Enggak apa-apa, lagi juga sebentar kok. Iya. Oke, hitungan kelima ya Bapak Ibu saya tutup. 5. Oke, terima kasih. Sama-sama. 3. Bapak Ibu semuanya. 2. 1. Terima kasih.